warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Azorihia SPD, NIK 120420707840001 dengan nomor UPG 2015026406119. Program studi Pendidikan Matematika Unit Kerja UPTD SMP Negeri 1 Serombu. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Muslim Wasliyah Selasa 5 Maret 2024. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Sehat, Pak. Ada yang sakit? Iya, Pak. Sebelum melakukan kegiatan, sebelum kita belajar, kita terlebih dahulu untuk menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, supaya kita diberikan kenyamanan, diberikan kekuatan, dan diberikan pengetahuan. Baik, siapa yang memimpin kita dalam doa? Saya, Pak. Oke, silakan. Baik, untuk anak kami silakan ambil sikap berdoa ya. Biar si siapa namanya? Ya. Erna memimpin kita dalam doa. Kami silakan dalam nama. Amin. Baik, silakan ke belakang. Terima kasih untuk Erna yang telah memimpin kita dalam berdoa. Dan sekarang kepada anak kami, terlebih dahulu saya mau memeriksa apakah kita sudah rapi, apakah masih belum. Dan kalau belum rapi bisa kita perbaiki. Kan begitu kan? Nah, untuk anak-anak kami saya ajak dulu semua untuk berdiri dulu ya. Oke. Apa ya? Baik, untuk anak-anak kami, saya melihat kalian sudah rapi semua dan seperti terlihat sangat segar pagi ini ya. Masih udah pada makan. Oke, silakan dulu untuk anak-anak kami. Siapa dulu yang memimpin kita dalam menyanyikan lagu wajib? Pak, oke silakan. Oke silakan, namanya siapa? Oke Nikita, silakan Nikita. Saya undang teman-teman semua untuk berdiri. Garuda Pancasila 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Persilakan kepada teman-teman semua untuk duduk. Baik, terima kasih kita. Berikan tepuk tangan untuk kita dulu. Baik, untuk anak-anak kami saya mengabsen terlebih dahulu ya. Silakan dengarkan namanya Pak
Yang hadir, katakan hadir. Dan yang tidak hadir, kalau saya apa, saya cek nanti ya. Oke? Ya, dengarkan namanya ya. Afifah Taskia Marunuri. Oke. Nadia, Natasha. Kita sudah mengecek dan satu orang belum hadir. Dan mulainya hadir semua. Oke. Kita bersyukur itu semua akan menjadi lebih baik kalau kita punya kemauan untuk belajar. Keinginan belajar kita kuat, maka segala apapun yang kita pelajari pasti bisa kita lakukan, bisa kita kerjakan. Dan saya meyakini untuk anak-anak kami sangat bisa melakukannya. Pada kesempatan ini, saya mau berbicara mengenai apa yang sedang berada dalam lingkungan kita. Yang pernah kita temui dalam lingkungan kita, yang pernah kita temui itu bisa kita pergi kemana saja, piknik, pergi jalan-jalan, pergi ke tetangga, ke rumah paman dan lain sebagainya. Sering kita temui benda-benda, benar kan? Misalkan bentuk daripada atap rumah kita masing-masing, misalkan ada yang berbentuk apa itu? Limas kan? Atap rumah itu berbentuk limas. Hebat, ya, sangat hebat. Berarti sudah memahami di mana bentuknya, enggak seperti menyerupai limas. Ya, menyerupai limas. Nah, apalagi kira-kira yang sudah pernah anak-anak kami lihat? Kira-kira ya, mungkin kita lihat di TV-TV, di buku cetak, dan di media dimanapun. Ada itu gambar piramida. Nah, yang paling dekat lagi nih, itu anak-anak kami, di mana kira-kira? Menara ya? Nah, menara sekitar di lingkungan kita, di rumah kita, di mana dekat sekali yang namanya menara. Itu juga menyerupai limas, membentuk sebuah kerangka limas. Ya, dan masih banyak lagi anak-anak kami. Bisa itu benda-benda yang ada di dalam rumah kita, betul? Bisa juga mainan anak-anak, ada mainan yang membentuk seperti itu, ya kan? Nah, materi kita pada hari ini adalah bangun ruang sisi data. Materi pokok limas, seperti yang anak-anak kami sebutkan, limas. Nah, itu materi kita. Tentu dalam hal ini saya mau tanya kepada anak-anak kami semua. Pada materi limas ini, maka yang perlu kita tahu adalah ada di situ apa. Siapa yang tahu, siapa yang bisa bantu kita? Di limas ini kira-kira ada sisinya berbentuk apa atau bagaimana? Ada berbentuk? Ya, betul sekali. Ada yang berbentuk segitiga. Apalagi? Ya, ada yang berbentuk persegi. Hebat kalian ini ya. Wah, berarti udah bisa ya memahami gimana itu persegi. Jadi kalau kita pahami di alasnya itu berbentuk persegi. Ada juga bisa berbentuk persegi panjang. Ada juga berbentuk sebuah segi tiga. Makanya nanti anak-anak kami melihat ada bangun ruang sisi data tentang limas segitiga, limas persegi, apalagi limas persegi panjang, betul. Ada lagi berbentuk limas segitiga dan persegi, limas segi dan seterusnya. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menganalisis, menguraikan jaring-jaring limas, menemukan limas ini. Dan maka dapat kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan limas ini di dalam kehidupan sehari-hari. Dapat kita menentukan, dapat kita bisa menghitung berapa luas permukaan dan berapa volume. Untuk melihat itu semua, untuk bisa kita memahaminya,
maka dasarnya adalah kita harus mampu menguasai yang namanya operasi penjumlahan. Benar? Operasi perkalian, betul? Operasi penjumlahan, betul? Operasi pembagian, betul? Operasi pecahan, betul? Itu harus kita kuasai. Saya meyakini anak-anak kami bisa dalam hal ini karena kita mau belajar. Semangat belajar! Baik, pada kesempatan ini anak-anak kami, saya mau mengajak kita lebih dalam lagi mengenal apa ini. Sebelumnya nanti saya mau perkenalkan dalam bentuk video nanti itu Dimas itu seperti apa, seperti yang saya sebutkan tadi, seperti yang kamu apa, seperti anak kami yang lihat, seperti anak kami saya lupa, dan itu dalam kehidupan sehari-hari dimanapun berada, dan pasti kita main menemukan, melihat seperti apa Dimas itu, ya kan? Nah, untuk anak-anak kami, mari kita simak dulu beberapa video. Bagaimana itu Dimas itu? Silakan tonton dengan baik, silakan diamati dengan baik. Nah, kalian tadi sudah melihat yang namanya entah apalah gambar yang ada di atas itu, dan kalian sudah mengamatinya. Saya mau tanya ini, kira-kira menurut anak-anak kami apa saja yang anak-anak kami, anak-anak kalian lihat di video itu? Piramida, bumi, satu lagi apa? Oke, kita lagi ya. Satu. Piramida. Bumi. Mainan itu kan? Terus? Ya. Bagaimana setelah kamu melihat gambar di atas? Ada yang bisa menjelaskan kepada kita? Mungkin bentuknya atau apa? Ada? Sebenarnya ada? Bentuknya apa? Silakan. Bentuk video yang sudah tadi, bentuk piramida, terus titik sama itu menyerupai. Ya, itu aja. Baik, berikan tepuk tangan. Luar biasa sekali. Betul sekali apa yang disampaikan anak-anak kami tadi, bahwa semua yang ada di gambar itu menyerupai emas. Sisinya berbentuk segitiga. Dan menara itu tadi seperti piramida kan? Lihat kan gambar piramida? Apalagi udah pernah memainkan yang namanya Rubik itu? Udah pernah? Pernah kan? Udah lihat bentuknya seperti apa? Pasti ya? Betul kan? Betul. Baik, untuk lebih jelasnya lagi, ini baru gambar. Lalu ketika kita bawa dalam dunia sehari-hari, tentu ada angka di Dimas ini. Ada sisi-sisi
Yang ada jaring-jaringnya yang harus memang kita hitung. Kalau kita hitung, itu luasnya, dua sisi, dua salahnya, betul? Betul. Nah, mari kita tonton video yang berikut supaya lebih kita memahami betul. Pabrik A adalah sebuah pabrik konveksitas dan pabrik B adalah sebuah pabrik kerajinan dari mesin. Pabrik A akan memproduksikan dengan model berukuran seperti tampak pada gambar, itu dengan ukuran alat tas 16 cm kali 16 cm dan tingginya adalah 15 cm. Sedangkan pabrik B akan membuat kerajinan dari listrik pensil dengan bentuk dan ukuran seperti tampak pada gambar B. Ya, ukuran dari kerajinannya yaitu alatnya 6 kali 6 cm dan ukuran sisi lilitnya yaitu 5 cm. Barulah pabrik A untuk menentukan banyak bahan yang diperlukan untuk membuat 50 buah tas, dan barulah pabrik B untuk menentukan campuran resin yang diperlukan untuk membuat 20 buah kerajinan. Nah, baik. Untuk anak-anak kami, tadi anak-anak kami sudah melihat, ya, sudah melihat tadi. Rupanya di dalam kehidupan sehari-hari ada angka-angka di sini kan. Artinya mungkin alasnya seperti disebutkan tadi, ada alas berbentuk persegi ya. Kalau persegi itu sisikan sisi kan. Nah, makanya 16, ada 4 dari 4, ada 10 dari 10 alasnya. Yang membentuk segitiga ada juga tinggi kan, tinggi 5 sih. Ada kan? Nah, kira-kira setelah anak-anak kami melihat di atas bahwa dalam kehidupan sehari-hari ini yang pernah anak-anak kami jumpai seperti tas ini udah pernah lihat? Sudah. Udah pernah ya? Udah pernah lihat ya? Mungkin yang satu lagi tadi apa? Yang kerajinan kan? Kerajinan? Ya, itu kita bentuknya itu 5. Nah, untuk anak-anak kami, kesempatan ini supaya lebih mendetail lagi, maka untuk anak-anak kami kita akan masuk pada project. Bagaimana timnas ini bisa kita kerjakan dengan bahan-bahan yang sederhana. Betul? Tetapi untuk sebelumnya untuk anak-anak kami, saya mengajak dulu anak-anak kami dengan sangat rapi ya, dengan sangat disiplin, bertanggung jawab untuk anak-anak kami bisa membentuk kelompok. Ya, membentuk kelompoknya. Ingat untuk anak-anak kami kita harus tertib ya. Ya, kita harus tertib, betul? Nah, jadi silakan dulu anak-anak kami bentuk kelompoknya. Silakan untuk anak-anak kami. Tapi ya, sudah ya. Saya membagikan dulu karton ya. Ini karton. Coba dengarkan. Ini kartonnya bahan sederhana. Pertama adalah karton. Silakan nanti dibuat. Ada petunjuk dari LKPD itu sendiri. Apa itu? Ya. Tidak ada sebetulnya.
menyimak petunjuk dari KKPD. Sudah? Sudah? KKPD ini KKPD itu lebar kerja peserta didik ya. Habis itu materinya silakan terlebih dahulu dipelajari, kemudian nanti pada isian itu ditulis. Tapi musuh dan pada itu meninggal saja tinggal nasum itu anak kami. Kemudian setelah nanti siap dikerjakan sehingga membentuk nanti ini, silakan anak-anak kami mempresentasikan pada kelompok. Paham? Paham? Kalau sudah siap ya, sudah siap. Nah, untuk anak-anak kami kita tentukan terlebih dahulu. Waktu untuk mengerjakan ini berapa menit kira-kira? 30 menit ya? 30 menit ya. Kita kerjakan 30 menit. Setelah 30 menit nanti baru dipresentasikan buat anak kami ya. Ya, tahu dipresentasikan kan? Jadi semua kerjanya dipresentasikan depan kelas. Dan teman-teman yang lain memberikan tanggapan, salah, bisa juga menjawab. Oke? Mulai dari sini ya. Sudah siap? Sudah siap? Oke. Baik. Siapa yang bisa mempresentasikan? Oke, sebentar. Kita mulai dari sini dulu ya. Ya. Dari kelompok berapa? Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo silakan perhatikan yang lain. Silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kelompok kami, kelompok 1, untuk memaparkan hasil dari kajian ini membuat pertama-tama menjelaskan nama-nama kelompok kami. Pertama, saya sendiri dari sekalian, juga yang kami dulu empat teman-teman, kita bisa melihat dari sini di mana ini sudut puncaknya seli ini selinya yang berbentuk segitiga, selinya berbentuk 1, 2, 3, 4 dan alasnya berbentuk persegi dan sudutnya ya. Dan untuk mengetahui berapa semuanya hasilnya bisa dihitung dari sini, yaitu tingginya 13, alasnya 10, luasnya 1/2 × 10 13 sama dengan 5/13 sama dengan 65 cm.
kelompok 3 ini tadi. Apa yang dimaksud dengan luas permukaan limas dan sebutkan rumusnya? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu luas permukaan limas adalah ruang yang ditempati oleh bangunan sisi datar, sedangkan luas volume limas adalah banyaknya isi ruang. Kami ucapkan terima kasih yang datang. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih untuk anak-anak kami dari kelompok 1 yang sangat kompak ya, kompak dan sangat kompak. Ada yang membaca, menjawab, ada tadi yang menjelaskan, dan ada pembagian ya, pembagian menjawab tadi ya. Sudah hebat sekali untuk kelompok 1. Nah, sekarang ada lagi? Ya baik, silakan dari kelompok ya, kelompok 2 silakan, kelompok 2. Oke, coba geser depan lagi. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami atau pembuatan limas yang telah diberikan oleh guru dan pelajar. Ini adalah limas yang telah kami buat. Terdiri atas titik limas, titik sudut, titik puncak limas, ini sisi-sisi limas dan alas limas. Sisi-sisi limas terdiri atas 4, yaitu sisi pertama, 2, 3, dan 4. Alasnya hanya terdiri satu. Luas sisi depan atau luas sisi pertama yaitu 10 cm. Begitu juga dengan sisi kedua, 3, dan keempat. Untuk luas alasnya yaitu 100 cm. Di semua, jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan jaring-jaring limas? Baik, kami dari kelompok 2 ingin menjawab apa itu jaring-jaring limas. Jaring-jaring limas adalah pembelahan untuk membangun ruang limas menjadi beberapa bangunan yang saling berkaitan. Bagaimana? Kami berterima dengan jawaban kalian. Baik, terima kasih dari kelompok. Enggak ada untuk anak-anak kami, semua dari kelompok ini semua sudah memberikan jawaban, sudah memberikan pendapat, sudah memberikan pertanyaan. Baik dari kelompok 1, ada juga yang tampil depan, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Dan semua kelompok sudah memberikan jawaban, tanggapan, dan sudah bertanya. Sangat bagus sekali. Nah, untuk anak-anak kami, hal yang pertama adalah yang harus kita perhatikan dari hasil tadi. Dulu ya. Dari hasil tadi kita bisa ambil suatu kesimpulan. Yang pertama, limas adalah apa limas? Itu pertama. Limas. Apa itu limas? Oke, sebentar dari sana. Oke, silakan. Limas adalah bangunan ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi dan sisi tegak berbentuk segitiga. Oke, betul sekali. Bahwa limas ini adalah ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N. Segi N ini bisa apa? Makanya jadi disebut nunggu anak-anak kami bisa disebut ada limas segitiga, ada limas segi 4, ada limas apa? Persegi panjang karena alasnya ini. Alasnya mana? Ini bukan hanya persegi ya, boleh persegi panjang, segitiga, dan tergantung yang kita buat. Oke, paham ya? Nah, keberiku alasnya salah satu sisi, dan ini adalah sisi tegaknya ya, berbentuk apa? Betul sekali, berbentuk segitiga. Berapa banyak
tiganya? Mana saja ini? 2, 3, 4. Maka bisa kita mengambil suatu kesimpulan bahwa luas permukaan limas adalah luas 2 alas ditambah 4 kali segitiga, ya. Ini. Maka yang kedua volume limas adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. betul 1/3 kali luas alas kali tinggi. kali tinggi, ya, tingginya tinggi limas. Itulah kesimpulannya. Seperti yang disampaikan dari kelompok 1, kelompok 2, ini titik puncak, ini titik-titik dari alas limas tersebut. Sering dinamai titik ini adalah A, B, C, D. Itu nama titik. Ya kan? Titik puncaknya sering dinamai T. Oke? Nah, bagaimana tadi waktu diskusi? Nanya bagaimana nih? Dapat kerjasama ya, kerjasama. Jadi saling bantu-bantu ya, mencari apa solusi dari permasalahannya. Ya. Kalau dari kelompok 1 tadi gimana? Kompak ya? Ya, semua kompak ya. Baik cewek juga cowok kompak ya. Jadi saling memberikan solusi dengan masukan, tanggapannya, sehingga didapat salah satu hasilnya. Nah, baik tuan anak kami, coba perhatikan apa yang telah kalian laksanakan hari ini, belajar bersama. Saya sangat bangga terhadap anak-anak kami dan sungguh luar biasa sekali bahwa banyak tadi anak-anak kami yang bisa merespon dan kerjasama juga sangat luar biasa. Dan saya berharap juga ini terus berlanjut ya. Diskusi kelompok-kelompok ke depan dapat bekerja aktif seperti ini. Ya. Oke. Baik, tuan anak kami, sebelum kita mengakhiri belajar kita pada hari ini, tentu kita mengakhiri dengan apa? Berdoa ya. Kita kembalikan kepada Tuhan supaya kita diberikan kekuatan, ucapan terima kasih sudah diberikan waktu kepada kita untuk bisa belajar dengan ya, kiranya Sang Pencipta memberikan kita limpahan dalam pengetahuan. Betul? Anak kami, siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Oke, silakan. Mari kita doa sesuai nama dan perjanjian masing-masing. Baik, terima kasih Tuhan kami hari ini. Dan jangan lupa belajar terus di rumah dan dimanapun supaya kita dapat menjadi sukses di masa-masa yang akan datang. Baik, selamat siang. Salam untuk anak-anak kami, salam untuk orang tua di rumah. Selamat siang.